Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang di tempat saya ini. Apa kabarnya, sahabat-sahabatku dimanapun berada? Hari ini di video kali ini saya bercerita atau membahas tentang coaching ya, di modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Teman-teman mungkin belum pernah mendengar tentang coaching ini. Nah, untuk itu sedikit pemaparan dari saya tentang pengalaman terkait materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh di modul 2.3 ini. Tadi seperti sudah saya kemukakan di awal, yaitu coaching supervisi akademik. Di antaranya, pembelajaran ini berisi secara umum yaitu konsep coaching dalam konteks pendidikan, paradigma berpikir dan prinsip coaching, kompetensi inti coaching, dan tirta sebagai alur percakapan coaching, dan tentang supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Nah, saya lebih tertarik yaitu tentang coaching ini apabila dengan menggunakan alur tirta sebagai alur percakapan coaching dan supervisi akademik dan paradigma berpikir coaching. Saya tertarik dengan pembelajaran ini. Alasan saya tertariknya yaitu baru mendengar tentang pembelajaran ini. Yang sering didengar oleh saya yaitu tentang mentoring, counseling, dan sebagainya. Ini benar-benar sesuatu yang berbeda bagi saya. Pada saat mempraktikkannya dengan sesama teman, rekan di CGP, yaitu di dalam ruang kolaborasi, awalnya saya merasa canggung sebab di antara rekan-rekan tersebut kita tidak saling mengenal. Oleh karena itu setelah mempraktekannya, ada yang menjadi coachee dan coach ya, saling mengutarakan di antara kami berdua. Tetapi saya merasa senang dan ada rasa keingintahuan setelah mempelajari prinsip ini, apalagi dengan menggunakan alur atau dengan menggunakan rasa, yaitu receive, yang artinya kita memberikan perhatian kepada pembicara tentang hal yang diucapkan atau didengarkan dari kata kunci dari si coachee ini, yaitu dari kata rasa tadi, yang R-nya udah receive, yang A-nya asik, yaitu kita sebagai coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperdalam dalam mengetahui pokok permasalahan dari coachee. Selanjutnya ada kata S, yaitu summarize,
summarize, yaitu kita harus bisa merangkum, ya, merangkum dan menangkap kata kunci yang diucapkan oleh Koci. Selanjutnya dari singkatan rasa tadi, yaitu yang terakhir, yang A, appreciate, yaitu memberikan sinyal bahwa kita peduli, bahwa kita respect, yaitu bisa dengan menganggukkan kepala, bisa berarti kita peduli, kita memperhatikan, bisa juga dengan kontak mata, ya teman-teman. Nah, selain menggunakan rasa tadi, yang terpenting lagi yaitu dalam coaching ini dengan menggunakan alur tirta. T itu yaitu tujuan, I-nya identifikasi, yang R-nya rencana aksi. Kemudian Tak-nya yaitu tanggung jawab. Pada saat kita melakukan coaching, kita harus tahu juga kemana sih, apa sih tujuan dari pembicaraan ini. Selanjutnya mengidentifikasi, ya, apa aja sih maksud, apa hal-hal yang akan dibicarakan. Ya, kita identifikasi terlebih dahulu. Kemudian kita menggali aksi, rencana aksi dari Koci. Selanjutnya ada tanggung jawab, yaitu berkomitmen. Apa langkah-langkah selanjutnya? Tuh teman-teman, tentang coaching dengan alur tita, dengan menggunakan rasa yang tadi saya utarakan. Teman-teman, coaching ini sangat bermanfaat sekali bagi saya, terutama dalam kegiatan nantinya supervisi akademik, dalam hal juga memimpin pembelajaran di saat di sekolah, di kelas, ya teman-teman. Saya merasa bersyukur dapat pencerahan, dapat ilmu, ya, pada saat pembelajaran yang diberikan oleh fasilitator saya, yaitu Bapak Made, dan dari instruktur yang telah berpengalaman di bidangnya. Teman-teman, apalagi sangat asik juga dapat berkolaborasi dengan teman-teman rekan di CGP dalam ruang secara tatap maya, ya teman-teman. Itu yang saya rasakan sangat membahagiakan bagi saya, sangat memberikan pencerahan bagi saya tentang coaching ini. Nah, teman-teman, hal-hal yang sudah baik dalam keterlibatan saya dalam belajar, yaitu saya sudah berusaha mau baik sebagai coach maupun coachee yang belajar dengan menggunakan alur tirta. Selain itu, teman-teman, adanya rasa ingin tahu bagi diri saya dengan salah satunya menanyakan tujuan dari percakapan jika bertugas sebagai coach. Artinya, hal-hal yang dibicarakan kita atau saya memberikan kesempatan kepada coachee mengutarakan pokok permasalahannya. Nah, itu hal-hal yang baik yang sudah saya lakukan dalam keterlibatan saya belajar di modul 2.3 ini. Selanjutnya teman-teman, yang perlu saya perbaiki sebagai pribadi
diri saya, yaitu saya berusaha untuk diam, mendengarkan dengan seksama pada saat coaching, yaitu mendengarkan coaching tadi ya, yang harus saya perbaiki, yaitu saya berusaha. Pada umumnya kita sering jika sudah ngobrol, sudah tidak sabar untuk ingin mengutarakan atau memberikan solusi. Itu sementara dalam coaching ini tidak, teman-teman. Jadi biarkanlah si coach sendiri yang mencari dan menemukan sendiri caranya dalam menyelesaikan persoalannya. Itu yang perlu saya perbaiki, karena mulut dan pikiran kita seolah-olah sudah ingin memberikan solusi, dan pada umumnya saya sudah tidak betah untuk mendengarkan saja. Tapi ini yang perlu saya perbaiki dan perlu belajar lagi lebih dalam. Itu teman-teman, dari diri saya yang harus diperbaiki. Selanjutnya yaitu untuk kedepannya agar saya menjadi coach dan coachee yang lebih berpengalaman lagi dan lebih memperdalam materi-materi coaching ini. Memang materi ini melatih diri saya pribadi ya, sebagai diri saya pribadi, yaitu tadi untuk menahan diri, untuk memberikan solusi kepada coachee. Dengan kata lain, membiarkan si coachee ini untuk curhat. Itu teman-teman, untuk selanjutnya, untuk langkah ke depannya, itu yang saya rasakan. Selanjutnya yaitu tentang kompetensi ya teman-teman ya. Ini sangat penting sekali bagi saya dalam memimpin pembelajaran, baik di lingkungan sekolah, kelas, maupun nanti di luar lingkungan sekolah. Hal yang terpenting yaitu harus berani mencoba dengan penuh rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab terhadap pembicaraan mengenai coaching ini. Teman-teman, setelah mempelajari coaching dengan alur Tirta ini, begitu banyak beberapa pertanyaan yang muncul di benak saya. Teman-teman, salah satunya yaitu saya berpikir, apa sih konsep alur Tirta ini bisa saya terapkan ke murid dan rekan guru di sekolah? Itu yang saya pikirkan di pikiran saya, yaitu dalam hal apa saja sih kegunaannya gitu ya teman-teman ya. Nah, dari pertanyaan tadi yang saya kemukakan, saya mengambil berusaha untuk menjawab sendiri apa yang tadi saya tanyakan, yaitu tentunya harus bisa ya teman-teman ya. Tadi kan apakah alur Tirta ini saya bisa? Ya, tentunya harus bisa saya gitu. Saya pribadi tentunya harus bisa, apalagi terhadap rekan-rekan guru yang sudah senior dan lebih berpengalaman dari saya. Kemungkinan ya kalau terhadap murid, bahasanya mungkin yang kita gunakan kepada murid tentang coaching ini
pastinya berbeda. Usia anak murid, pengalamannya dan pemikirannya tentulah berbeda dengan orang dewasa. Nah, teman-teman, dari pertanyaan ini mungkin penerapannya tadi ya, seperti sebelumnya sudah saya utarakan, dalam saat pembelajaran, dalam saat membentuk budaya positif, hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di sekolah. Bisa ya teman-teman dengan menggunakan coaching ini. Nah, terhadap rekan guru tadi, pastinya dapat dilakukan di ruang guru ya, sesama guru secara tidak langsung. Pastinya kita selalu berkomunikasi, selalu ngobrol. Ya, itu teman-teman. Nah, pertanyaan yang kedua yang muncul di benak saya tentang coaching ini, yaitu strategi seperti apa sih untuk melakukan coaching ini dalam supervisi akademik. Ya, itu teman-teman. Nah, teman-teman, karena saya sendiri yang membuat pertanyaan dan saya juga berusaha untuk mencari jawabannya sendiri. Nah, strateginya yaitu saya mendengarkan dan membantu rekan sejawat terkait kendala dan membiarkannya pada saat mengutarakan maksud hal-hal yang kesulitan yang dihadapi oleh rekan. Yaitu saya juga berusaha untuk tidak memotong pembicaraannya. Selanjutnya, strategi saya yaitu berusaha untuk tenang dan meluangkan waktu pada saat melakukan coaching. Kemudian harus dapat juga berkolaborasi untuk memajukan pendidikan dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, itu teman-teman pertanyaan yang muncul di pikiran saya dan saya sendiri yang berusaha untuk menjawabnya. Teman-teman, terkait dengan coaching supervisi akademik untuk kedepannya, pastinya ada tantangan. Ya, ada tantangan baik di tingkat sekolah maupun di luar sekolah atau di daerah. Ya, di daerah saya sendiri, yaitu di Kabupaten Bekasi ini. Yaitu pada umumnya banyak yang belum memahami prinsip-prinsip coaching pada yang sudah sering dilakukan, yaitu mengarah kepada mentoring maupun konseling. Ya, teman-teman. Sementara untuk supervisi akademik dengan menggunakan coaching ini sangat bagus sekali untuk kegiatan pembelajaran yang lebih reflektif dan melakukan tindak lanjut untuk kedepannya. Sehingga dalam kegiatan supervisi akademik kita atau maupun saya secara pribadi tidak hanya mencari nilai, ya, dan tidak hanya untuk melengkapi berkas-berkas yang begitu banyak poin-poinnya, baik yang harus saya lengkapi secara pribadi maupun di kalangan teman-teman di sekolah-sekolah lainnya juga. Bahkan diribetkan dengan administrasi yang begitu banyak yang mengarah hanya untuk mengisi kewajiban yang ada di kertas satu lembar tadi dalam kegiatan supervisi akademik. Untuk itu teman-teman, langkah untuk menghadapi tantangan tersebut yang saya lakukan adalah saya berusaha untuk menyampaikan dan membicarakannya dengan rekan-rekan sejawat
kemudian mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah, bahkan nantinya berusaha kepada pengawas sekolah, yaitu sebagai yang mengawasi kegiatan kita juga di sekolah ya teman-teman, supaya untuk kedepannya terjadi perubahan ya teman-teman ya, perubahan dari hal-hal yang berpikir lama tadi untuk mengarah ke hal yang baru ya teman-teman ya, lebih untuk ke penilaian, bukan penilaian lagi, harus berkeberpihakan pada murid untuk memajukan pendidikan dan pengajaran, baik di lingkungan sekolah saya pribadi maupun nanti di seluruh dimanapun sekolah-sekolah yang berada teman-teman. Saya sangat sungguh disayangkan ya teman-teman pada saat pengalaman yang sudah saya alami terkait dengan coaching ini sebelumnya. Jarang sekali ya teman-teman pada saat supervisi akademik itu melakukan coaching. Ya, seringnya yang pada umumnya yang sudah, yaitu yang tadi saya utarakan, memberi nilai pada satu lembar kertas. Apakah sudah lengkap? Tidak lengkap. Hanya sekedar itu aja pengalaman yang sudah saya alami. Teman-teman, hal itu yang saya rasakan seperti masuk ke sekolah-sekolah perguruan tinggi ya teman-teman. Poin-poinnya di checklist di kolomnya, tanpa ada umpan balik, tanpa ada pembicaraan, tanpa ada pengarahan ya dalam hal supervisi akademik ini di tahun-tahun sebelumnya. Karena kegiatan ini berlangsung ya teman-teman dalam setahun itu 2 kali ya, di semester pertama dan semester kedua. Teman-teman, saya berharap untuk kedepannya terjadilah yang tadi ya, perubahan yang awalnya hanya mengejar nilai ya dan melengkapi berkas, atau juga bisa hanya sekedar mengisi poin-poin di selembar kertas tersebut. Untuk kedepannya alangkah baiknya ya ada pencerahan dan perubahan, atau untuk menggali kompetensi-kompetensi bisa dari diri saya dan rekan-rekan sejawat. Hal-hal apa yang dibutuhkan, yang dilakukan untuk supervisi akademik dalam keberpihakan pada murid. Apa yang dibutuhkan murid, alangkah baiknya seperti itu. Atau juga feedback ya, umpan balik di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Bisa juga dengan coaching ini teman-teman, tidak monoton ya, supaya itu sih yang saya harapkan untuk kedepannya ada perubahan. Nah teman-teman, dari hal-hal yang utarakan tadi sebelumnya, konsep dan praktek baik yang sudah saya lakukan di modul-modul lain, agar dapat saya sampaikan juga ke rekan-rekan sejawat tentang pembelajaran berdiferensiasi, bahwa setiap anak itu pastinya berbeda-beda ya teman-teman, baik kemampuannya, baik karakternya, baik kesukaannya, pastilah berbeda-beda, tidak sama. Oleh karena itu, saya sebagai guru
Dan dalam memimpin pembelajaran, salah satu tugas peran saya sebagai calon guru penggerak ya teman-teman, yaitu berusaha juga dengan KSE ya, kompetensi sosial emosional, belajar untuk menahan emosi ya, menahan amarah ya. Lebih baik diam atau stop sebentar untuk menahan diri supaya tidak melakukan hal-hal yang negatif atau membicarakan atau mengemukakan kata-kata kasar ya, dengan emosi, dengan nada tinggi ya. Dengan adanya pembelajaran KSE ini dapat diterapkan juga di sekolah ya teman-teman, baik juga bagi diri saya dan juga untuk rekan-rekan, untuk menghadapi murid ya teman-teman, agar kita sebagai guru tidak langsung emosi ya, dan juga dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan dan juga dengan murid-murid yang ada di sekolah. Selain dari pembelajaran guru penggerak ini, saya mendapatkan banyak ilmu ya teman-teman. Dapat ilmu dari modul-modul yang sudah diberikan kepada saya, dan saya juga sudah mempelajarinya. Dan juga saya mendapatkan pembelajaran dari kegiatan-kegiatan pelatihan ya. Pelatihan yang ditugaskan dari dinas kepada saya dan ditugaskan oleh kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di luar, yaitu semacam seminar ya, BINTEK, bimbingan teknis, yang sudah saya ikuti. Alhamdulillah kemarin dapat undangan minggu kemarin dalam bimbingan teknis kompetensi untuk meningkatkan kemampuan saya di kelas tinggi, yaitu saya mengajar di kelas 5. Di sana banyak juga mentor-mentor ya teman-teman, banyak juga narasumber-narasumber yang sudah banyak pengalaman di bidangnya, yang memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada saya. Dan selain itu, di sana juga banyak teman-teman dari berbagai sekolah dan dari berbagai kecamatan tergabung di ruangan tersebut, dan kita juga ditugaskan, diberi pengetahuan tentang pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi saya. Selain itu teman-teman, saya juga membaca dari internet, sosial media ya teman-teman. Banyak sekali di sana juga berbagai ilmu yang dituangkan di sana, yang harus kita baca, kita pelajari dan kita simak, dan diharapkan dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, satu hal lagi juga teman-teman, banyak juga yang dapat saya peroleh dari aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh Kemendikbudristek. Salah satunya tentang yang ada di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Ya teman-teman, apakah teman-teman sudah mendownload aplikasinya? Alhamdulillah saya sudah, dan rekan-rekan juga di sekolah juga sudah teman-teman. Insya Allah untuk kedepannya kita dapat menerapkan pembelajaran kurikulum Merdeka Mengajar ya teman-teman. Nah itu teman-teman, sahabat-sahabatku semuanya, tentang video saya kali ini ya, yang begitu panjang ya teman-teman, tentang tadi ya coaching supervisi akademik dengan alur Tirta. Teman-teman tunggu
video saya selanjutnya. Oleh karena itu saya ucapkan, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berubah dan kita wujudkan merdeka mengajar dan merdeka belajar. Bye bye.